Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sistem reproduksi pada manusia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga serta salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Kira sebagai presentator, sebagai moderator. Di samping saya ada Sinta sebagai presentator utama. Lalu ada Dede Fajri sebagai presentator kedua. Lalu ada Jaisa sebagai presentator ketiga. Dan yang terakhir ada Zahra sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sistem reproduksi serta cara menjaga organ reproduksi. Sebelum ke materi, saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sistem reproduksi? Tidak. Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Sinta. Kepada Sinta, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mila yang telah memberikan kesempatan untuk saya berbicara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup, spesies tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah suatu sistem yang paling penting di seluruh dunia. Terima kasih. Itu sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sinta atas pemaparan materinya. Kemudian kita beranjak ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Dede Fajri. Kepada Dede Fajri saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mira yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi sistem reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria bertanggung jawab terhadap menghasilkan dan mengeluarkan semen. Apakah kalian tahu apa itu semen? Bangun bumi. Tapi maksud semen di sini adalah semen sering dipakai untuk istilah air mani. Air mani ini adalah hasil campuran antara sel sperma dan cairan dari kelenjar aksesoris. Sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Pertama, saya akan bahas mengenai organ reproduksi eksternal terlebih dahulu. Organ reproduksi eksternal terdiri dari skrotum dan penis. Ini skrotum, yang ini penis. Kelihatan nggak? Tinggali. Kelihatan. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis sehingga menjaga suhu testis agar sesuai untuk memfasilitasi pembentukan dari sperma, yaitu sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Nah, pada saat suhu dingin, kulit skrotum yang ini
kulit skrotum akan mengerut. Tujuannya untuk mengurangi pelepasan yang ada di dalam testis. Sedangkan pada saat suhu panas, kulit skrotum akan melebar. Tujuannya untuk meningkatkan pengeluaran suhu panas yang ada di dalam testis. Selanjutnya yaitu penis. Penis ini berperan sebagai alat kopulasi. Ya, pasti kalian juga tahu apa fungsinya. Terutama laki-laki. Naon aku? Naon apa? Keterang. Sensor sih terlalu sensitif. Penis ada 3 bagian. Yang pertama kepala penis, yang kedua badan penis, dan yang ketiga radik atau akar. Kepala penis sering juga disebut sebagai glans penis yang sensitif terhadap rangsang sesaat ada stimulus seksual. Yang sensitif terhadap rangsang serta diselubungi oleh flu penis. Yang kedua yaitu badan penis. Di bagian badan ini terdapat jaringan erektil yang memungkinkan penis ereksi saat ada stimulus seksual. Yang ketiga yaitu radik atau akar. Radik atau akar ini adalah bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar panggul. Akar penis 3 jaringan ereksi dan 2 otot, yakni ischiocavernosus dan bulbus spongiosum. Nah, jadi itu ya bagian eksternal. Selanjutnya yaitu bagian kedua, bagian sistem reproduksi pada bagian luar atau bagian dalam atau internal. Di bagian internal ini terdiri dari gonad atau testis, kelenjar aksesoris, dan ductus atau saluran. Yang pertama saya akan membahas mengenai gonad atau testis terlebih dahulu. Testis ini berfungsi produksi sel sperma dan hormon reproduksi. Testis ini terselubungi oleh 3 lapisan, yakni tunika vaginalis yang memiliki rongga berisi cairan yang dimana memungkinkan testis bisa bergerak bebas di dalam skrotum. Yang kedua yaitu tunika albuginea. Tunika albuginea ini yang tersusun atas jaringan spermatosa padat yang membentuk kapsul. Dan yang ketiga yaitu tunika vasculosa. Tunika vasculosa ini berupa lapisan pembungkus rolubus yang kaya akan pembuluh darah. Terus selanjutnya ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari 3 bagian. Yang pertama vesikulasi seminalis. Vesikulasi seminalis ini merupakan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan sekitar 60% cairan semen yang bersifat kental, sedikit lengket, basah, dan kekuningan. Yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini fungsinya menghasilkan 13-33% cairan semen putih dan mengandung banyak enzim antikondria dan asam nitrat atau untuk menutrisi sel sperma. Yang ketiga yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan asam sisa urin di uretra. Nah, jadi bisa dibilang intinya fungsi dari kelenjar aksesoris ini sebagai penghasil cairan semen dari penyusun air mani. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian ductus. Ductus atau saluran. Bagian ductus ini yang pertama terdiri dari epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Pada epididymis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kepala, yang kedua badan, dan yang
Di bagian kepala dan badan ini terjadi pematangan sel sperma sehingga sperma siap membuahi. Kemudian sel sperma mengalami penyempurnaan di mitokondria dan peningkatan motilitas. Sedangkan di bagian ekor sel sperma yang telah matang akan disimpan sebelum nantinya diejakulasi. Bagian yang kedua yaitu bagian vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk tempat penyaluran sperma dari epididymis. Selanjutnya yang ketiga yaitu ductus ejaculatory. Ductus ejaculatory ini berfungsi menyalurkan sel sperma dan cairan hasil sekresi dari kelenjar ke uretra. Dan yang terakhir yaitu uretra. Fungsinya sebagai saluran pengeluaran urin dan semen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dede Fadri atas pemaparan materinya. Kemudian kita beranjak ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh presentator ketiga yaitu Caisa. Kepada Caisa saya persilahkan. Silahkan. Gue mesti ngikut enak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Mira yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan sistem reproduksi pada wanita. Langsung saja, sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian luar atau eksternal dan bagian dalam atau internal. Organ reproduksi wanita bagian luar berfungsi untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh dan untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian dalam dari organisme menular. Terus, organ reproduksi wanita bagian luar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada vulva. Vulva adalah celah terluar dari reproduksi wanita. Vulva itu adalah area kulit yang mengelilingi vagina, uretra, termasuk klitoris dan labia. Fungsi vulva ini adalah untuk melindungi vagina. Terus selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis tersusun atas bantalan jaringan lemak berbentuk segitiga dan dilapisi kulit umumnya ditutupi rambut. Nah, semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita akan berkurang dan rambut pubis pun akan menipis. Mons pubis itu ditumbuh rambut pada saat wanita pubertas. Terus yang selanjutnya testikula. Testikula merupakan celah yang terdapat di labia minora. Di bagian ini terdapat himan atau selaput, tulang vagina, uretra dan kelenjar labia. Nah, himan itu adalah lapisan di membran tipis yang menutupi vagina. Terus lubang vagina, lubang uretra. Nah, lubang uretra itu kira-kira letaknya 1 cm di atas lubang vagina. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan urin.
tidak ditutupi oleh rambut karena letaknya di bawah labia majora. Terus selanjutnya organ reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Organ reproduksi wanita bagian dalam itu berfungsi untuk memproduksi sel telur dan juga sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Organ reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari yang pertama ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di tempat sisi rahim dan ovarium menghasilkan sel telur dan hormon. Ada dua itu. Ini ovarium. Oh, Nah, kalau pada pria itu ada yang namanya testis. Testis itu penghasil sel sperma. Di wanita juga ada penghasil sel telur yaitu di ovarium. Berbeda dengan kalau di testis itu menghasilkan jutaan sel per harinya, sedangkan di ovarium itu menghasilkan 1 buah sel per bulan. Itu pun tergantung antara kiri dan kanan. Jadi ovarium itu ada 2 buah, ada di kiri dan di kanan. Bentuknya berbentuk oval dan letaknya di rongga pinggul menapik uterus. Nah, apa fungsi dari ovarium? Fungsi dari ovarium adalah untuk memproduksi sel telur dan hormon. Nah, hal yang berkaitan dengan ovarium itu yang pertama, sel telur tumbuh dan berkembang di dalam folikel. Jadi ovarium itu memiliki struktur bulatan yang disebut dengan folikel. Folikel itu mengandung sel oosit atau calon telur. Terus sel oosit itu tumbuh sejak awal kehidupan wanita dan matang pada saat pubertas. Jadi sel telur itu matang pada saat wanita pubertas. Terus sel telur yang sudah matang akan dilepaskan oleh ovarium setiap 1 kali per bulannya. Jadi setiap bulan ada 1 buah ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Proses pelepasannya disebut dengan ovulasi. Nah, terus sel telur yang sudah dilepaskan oleh ovarium akan disalurkan ke dalam saluran tuba Fallopi atau oviduct. Nah, tuba Fallopi adalah slit yang terletak pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel telur oleh sperma hanya terjadi pada saluran tuba. Telur yang telah dibuatkan akan bergerak ke rahim. Jadi saluran yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim itu namanya saluran tuba Fallopi. Fungsinya adalah untuk jalannya ovum dari ovarium menuju ke rahim. Terus di bagian awal tuba Fallopi itu ada juga jumlahnya atau infundibulum. Nah, fungsi dari infundibulum ini yang ada di bagian ini, fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium. Jadi ketika ovum dilepaskan oleh ovarium akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian akan disalurkan ke dalam saluran tuba Fallopi dan akan dikirimkan ke uterus. Terus yang selanjutnya uterus atau rahim. Rahim adalah organ merongga yang berbentuk seperti buah dan merupakan tempat tinggal bagi jari yang sedang berkembang. Rahim dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian bawah yang terhubung dengan vagina dan tubuh rahim yang disebut corpus. Nah, ini rahim. Nah, rahim itu ada 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan perimetrium atau bagian luar, endometrium bagian tengah, dan endometrium bagian dalam. Nah, di lapisan endometrium adalah di endometrium ini tempat menempelnya plasenta. Lapisan endometrium akan menebal pada saat ovulasi dan akan meluruh pada saat menstruasi. Terus yang selanjutnya ada
beranjak ke materi berikutnya, yaitu cara menjaga organ reproduksi yang akan disampaikan oleh psikolog tempat, yaitu Zahra. Kepada Zahra saya persilakan. Terima kasih kepada Mira sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjaga alat reproduksi agar tetap sehat dan bersih. Sistem reproduksi manusia sudah mulai dijaga sendiri dari masa pubertas. Untuk melihat apakah sistem reproduksi manusia sudah siap atau matang, dapat dilihat cukup mudah. Contohnya, pada remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada remaja perempuan mengalami haid pertama kali. Bagaimana sih cara menjaga alat reproduksi di masa pubertas? Pertama, selalu membersihkan alat reproduksi. Hal ini bagian dasar menjaga agar sistem reproduksi tetap bersih. 2. Tidak melakukan aktivitas seksual secara berkala. 3. Menjaga berat badan agar tetap ideal. Berat badan juga dapat berpengaruh pada sistem reproduksi. Maksud ideal ini adalah berat badan yang proporsional, yaitu artinya tidak kurang maupun berlebihan. Kondisi berat badan yang ideal erat kaitannya dengan masa kesuburan sistem reproduksi. 4. Mengonsumsi makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi juga dapat berpengaruh pada kesehatan dan pada sistem reproduksi. 5. Tidak merokok maupun konsumsi alkohol. Sebaiknya kalian hindari kedua produk ini karena dapat membuat masalah besar pada kesehatan. 6. Istirahat yang cukup. 7. Menggunakan produk khusus secara berkala. Di poin ini lebih tertuju kepada perempuan karena di masa pubertas perempuan mengalami haid pertama kali, jadi untuk memilih produk atau pembalut tidak bisa sembarangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zahra atas pemaparan materinya. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi pada hari ini. Kemudian saya akan menarik kesimpulan dari pemaparan tadi. Jadi kesimpulannya adalah sistem reproduksi atau perkembangbiakan adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar untuk menghasilkan mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan seperti hewan, tumbuhan, dan manusia untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, ada sistem reproduksi pria dan ada sistem reproduksi wanita. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma untuk membuahi sel telur. Sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar terdiri dari gonad, bagian luar terdiri dari skrotum dan penis. Sedangkan bagian dalam terdiri dari gonad atau testis, kelenjar aksesoris, dan ductus atau saluran. Yang kedua, sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua,
ada bagian luar, dan ada bagian dalam. Sistem reproduksi bagian luar berfungsi untuk memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh dan melindungi organ reproduksi dari organisme menular yang terdiri dari ovum, yang terdiri dari vulva, mos pubis, vesibula, klitoris, dan labia majora, labia minora. Yang kedua, sedangkan bagian dalam berfungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan kembang. Yang terdiri dari tuba ovarium, tuba fallopian, rahim, dan vagina. Lalu cara menjaga agar organ reproduksi tetap terjaga, maka kita harus melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, selalu membersihkan alat reproduksi. Yang kedua, tidak melakukan seksual yang beresiko tinggi. Yang ketiga, selalu jaga berat badan. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang kelima, tidak merokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menggunakan produk khusus secara berkala. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan menyebutkan tata cara bertanya kepada kelompok kami. Tata caranya, yang pertama, mengacungkan tangan terlebih dahulu. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, sebutkan nama dan kelompoknya. Yang keempat, ajukan pertanyaan, tidak boleh lebih dari satu pertanyaan dari setiap kelompoknya. Yang selanjutnya, pertanyaan harus berkaitan dengan materi yang disampaikan. Yang selanjutnya, menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti dengan suara yang lantang, jelas, dan tidak terburu-buru dalam bertanya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Arianti dari kelompok 2. Mulai. Pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud Ischiocavernosus dan Bulbospongiosus? Sudah, terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 2. Baiklah, pertanyaannya kami akan simpan dulu. Bisa dilanjut ke pertanyaan kelompok berikutnya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Desi Agustin, saya dari kelompok 4. Silakan, pertanyaannya, apa itu plasenta? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Saya Roya, perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, apa fungsi dari kelenjar Cowper? Terima kasih.
dengan pertanyaan, apa itu ovulasi? Terima kasih atas atas pertanyaannya. Mohon izin dulu, kami akan mendiskusikan jawaban tersebut. Jawaban. Kelompok lain juga silakan untuk diskusi cari jawabannya. Terima kasih kepada kalian sudah menunggu kami mendiskusikan jawaban. Untuk jawaban nomor 1 dan nomor 3 akan dijawab oleh presentator kedua, yaitu Dede Fajri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Dede Fajri Hamdani akan menjawab pertanyaan dari EPA kelompok 2 yang apa yang dimaksud dengan ischiocavernosus dan bulbus spongiosum. Ischiocavernosus adalah otot tepat di bawah permukaan perineum. Ditulis otot. Otot tepat di bawah permukaan perineum. Perineum Perineum itu lubang yang berada di antara area yang ada di antara vagina dan anus. Dan apa yang dimaksud dengan bulbus spongiosum? Bulbus spongiosum itu adalah otot superficial perineum. Otot Superficial perineum. perineum. Dan pertanyaan nomor 3 yaitu dari Repa kelompok 3. Apa fungsi dari kelenjar Cooper?
Fungsi dari kelenjar Cowper adalah memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Penting. Memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Ya ejakulasi. Iya, ejakulasi. Di ejakulasi. Iya, ejakulasi tenang. Misalkan Singkat padat dan jelas. proses Mana prosesnya? proses ejakulasi itu proses. Oh, proses. Proses namanya atau misalkan ya seperti ini yang memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Oh, proses. Oh, gitu. Iya kan? Proses. Namanya ejakulasi apa ya? Proses. Bilang aja ya. Malas menit deh. 20 Berarti ejakulasinya dikerjakan. Oh, dikerjakan. Ya, bukan proses. Betul kan? Pak, ejakulasi proses. Ya, ini ejakulasi Dikerjakan. Pertanyaannya apa sih? apa fungsi dari kelenjar Cowper? Jawabannya Memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Proses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ejakulasi itu nanti langsung selesaikan kita. Terima kasih kepada Dek Fajri atas jawabannya. Selanjutnya jawaban untuk nomor 2 dan nomor 4 akan dijawab oleh peserta nomor 3 yaitu Caisa kepada Caisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan 4. Sebelumnya terima kasih kepada Devi kelompok 4 dan Putri kelompok 5. Pertanyaan dari Devi kelompok 4 yaitu apa itu plasenta? Plasenta itu lapisan yang menempel di rahim selama bayi dalam kandungan. Nah, kandungan ini dan berperan menjaga asupan darah dari ibu ke bayi melalui tarik besar atau plasenta itu disebut dengan ari-ari. Yang menempel pada rahim? Yang menempel pada rahim. Terus? Menempel pada rahim selama bayi dalam kandungan. Dan berperan menjaga asupan darah dari ibu ke bayi. Selanjutnya pertanyaan dari Putri kelompok 5. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah salah satu proses yang terjadi dalam siklus menstruasi pada wanita. Proses ovulasi terjadi ketika folikel telur matang pecah dan melepaskannya melalui tuba Fallopi ke arah rahim untuk mendapatkan pembuahan. Yang ditanyakan? Jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fungsinya pada pria dan wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ dan internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk kumpulan reproduksi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup, spesies tidak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Apakah kalian sudah jelas? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang ingin berkomentar? Silahkan. Baik, saya Sergio Oktaviani dari kelompok 3. Sebelumnya mohon maaf apabila saya lancar. Untuk kelompok 1 dalam penyampaian materinya sudah bagus, namun ada beberapa kekurangan yang saya dapatkan. Pertama, di awal dalam perkenalan kelompok, harusnya kan itu tugas moderator. Namun dalam perkenalan kelompok disampaikan oleh presentator. Kedua, ketika presentator pertama dipersilakan untuk menjelaskan, menyampaikan materi, presentator lainnya duduk tanpa arahan. Yang ketiga, hanya beberapa presentator yang menjelaskan dengan aktif. Yang keempat, beberapa presentator atau sebagian presentator menjelaskan atau memaparkan materi terlalu cepat sehingga kurang dimengerti atau tidak jelas. Terima kasih. Terima kasih atas komentarnya. Mungkin kami akan lebih baik lagi ke depannya. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Bisakah moderator lebih jelas dan lebih rinci lagi menjelaskannya? Kami Ini tidak. refleksi kan? Iya, Pak. Setiap kelompok udah. Semua kelompok harus diberikan kesempatan untuk memberikan refleksi pada Lebih jelas dan rinci lagi menjelaskan. kelebihan dan kekurangan ya. Sebelumnya komentar dari kelompok yang lain, apakah akan berkomentar? Di kolom kanan, Pak. Trauma. Silakan. Perkenalkan, saya Ilmayati, perwakilan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, cara menerapkannya terlalu cepat dan tergesa-gesa. Kalau bisa, cara menerapkannya lebih diperlambat supaya kami lebih mengerti siap. Dan Tadi satu balik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, Pak. Ini kurang jelas. Yang terakhir. Supaya kami lebih paham dan mengerti. Baik, terima kasih. Salam. Kelompok lainnya?
Aku tidak mau mikir. 5. Pas capek itu pasti. Silahkan. Sekarang disambil lagi ngomongnya. Saya Betina Fianti, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin berkomentar ada beberapa kekurangan yang saya dapatkan. Maaf sebelumnya, yang pertama sama dengan kelompok lain, cara membacakannya terlalu cepat, menjelaskannya. Lalu untuk kesimpulan yang di akhir itu saya rasa bukan kesimpulan tapi lebih ke menjelaskan materi lagi, mengulang. Terima kasih. Maaf sebelumnya, saya tadi menyimpulkan hanya poin-poinnya saja, sedangkan menjelaskan itu harus dengan pengertiannya. Tim netral. Aku mata kapan itu tadi lu narasi? Oh, betul. Cina itu kamu jelas. Ayo kita semua. Mohon maaf sebelumnya. Apakah ada komentar dari Bapak? Banyak. Karena nggak bisa ditanya tuh bagian ini. Wah, atau ya dokumentasi maralik ya maralik. Tapi dia nggak hiji ya mah. Iya. Waktu.
52 menit. Sejam. Hai. Hai guys. Guys, ini dokumentasi nih. Dokumentasi. Bel. Untuk penampilannya, perform dari setiap individunya sudah sangat baik. Saya kira paling tidak ini hasil dari diskusi dan sudah pernah latihan. Ya artinya kelihatan lah antara yang latihan dulu minimal diskusikan apa yang akan disampaikan, apa yang akan dipaparkan, terus seperti apa dibanding dengan yang memang mendadak pada hari H itu akan sangat kelihatan berbeda. Tadi sudah cukup baik, pembagian juga, terus apa yang dipaparkan juga jelas, tentu saja jelas dan mudah dipahami. Tetapi mungkin kita harus belajar karena di era ini adalah era digitalisasi, dan bagaimana cara mengoperasikan laptop, bagaimana cara mentransfer file. Banyak sekali media yang bisa digunakan. Jangan sampai kita bingung, jangan sampai gara-gara alat yang kita pasangkan ke laptop ternyata tidak bisa mentransfer file, atau di laptopnya itu tidak terdeteksi. Eleng-eleng, jangan nggak bisa nakal bagaimana caranya file ini bisa terdistribusikan atau bukan berpindah tangan, tapi berpindah ke media atau alat lain atau perangkat lain supaya bisa ditampilkan. Tapi kalau saya lihat PPT-nya cukup terlalu sederhana, ya. Terlalu sederhana, tidak ada ya PowerPoint masa kini. Artinya tetap kita pun tidak cukup hanya belajar materinya saja, tetapi media-media pendukung. Jadi apa yang akan kita sampaikan dibuat semenarik mungkin, ya, dibuat semenarik mungkin. Sekarang itu kan sudah banyaklah tutor-tutor untuk membuat media-media yang akan kita lakukan. Banyak sekali itu ya. Ke depan belajar nanti itu kedua, paling tidak ada stimulus, apakah itu bentuknya video atau apa, dan itu bisa ditempel di PPT itu bisa, sangat bisa ya, sangat bisa. Itu kreativitas yang bisa digali atau dikembangkan, ya. Selanjutnya, karena memang ini bahasannya adalah mengenai sistem reproduksi, dan memang kaitan dengan sistem reproduksi itu di masyarakat kita masih awam, masih takut. Tapi kalau di dalam pembelajaran harus dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai kita canggung untuk mengatakan apa yang tadi disampaikan oleh Dede, karena kita harus tahu orang kesehatan, ya, paling tidak sedikit memahami gambaran apa sih tentang sistem reproduksi, baik itu organnya ataupun prosesnya itu seperti apa. Karena ya kita jangan sampai, jadi karena ini adalah edukasi, bukan hal untuk dicari-cari hal-hal yang lain, tapi ini yang pentingnya adalah edukasi. Terus moderator juga sudah cukup komunikatif, bisa menguasai situasi
kelompok 1 sampaikan atau bawakan. Terus juga ya tidak apa-apa karena memang dalam diskusi itu kan begitu, ada debat bahkan sampai ada demo. Ada demonstrasi, cuma mungkin tidak pakai papan aja. Dan cukup bagus lah. Artinya kegiatan hari ini tidak sampai mengantuk. Ya, walaupun ini jam-jam kritis banget. walaupun sangat kritis. Kalau untuk Bapak sih, kalau dalam kegiatan belajar itu air itu paling utama. So, kalau mau minum silakan, asal jangan makan aja. Kalau misalkan sambil minum air, jus, makan saja. Yang selanjutnya yang harus diperbaiki adalah tadi media ya, jarak memang ini terlalu jauh, terutama kaitan dengan clipping. Jarak antara karena kalau clipping itu bisa ditampilkan lagi di sini itu lebih bagus. Clippingnya hasil karya itu bisa di scanner ya, di scan bisa ditampilkan lagi di sini, dan ini kan bisa di zoom. Kalau di sini kan di media di fokus laptop kan itu bisa di zoom, itu bisa lebih kelihatan. Walaupun kita sudah punya media ini, tapi kan nggak mungkin kita bawa ke setiap audiens satu-satu nih, lihat. Kalau di media laptop atau komputer kan itu bisa atau di media hasil yang sudah cukup baik. Terus memang tadi artinya gini, penjelasan tadi ada masukan penjelasannya terlalu cepat, jadi nggak apa-apa materi itu jangan terlalu banyak, tapi diambil inti tetapi dalam. Lebih baik kita memahami atau memahami lebih dalam bagian-bagian hal-hal yang penting daripada materinya banyak ada yang masuk sama sekali. Lebih bagus seperti itu. Tadi artinya pemateri yang sudah dibawakan oleh kelompok 1 ini sudah sangat bagus dan sudah bisa dipahami, tetapi memang tadi di dalam pembahasannya memang terlalu cepat. Artinya ya apakah itu temponya, apakah itu intonasinya, ya itu harus lebih diperhatikan lagi. Jangan terus lihat fokus audiens yang kurang fokus, matanya melihat tapi kosong. Ya artinya bisa sambil SDG atau apa sih, itu bagaimana strategi dari kelompok. Dalam pemaparan memang karena ini berat. Kalau habis itu kan banyak istilah-istilah yang memang kita perlu buka kamus, dan saya nggak tahu di hari ini apa ada yang paham. Tidak. Tengah artos macana, Pak. Lalu lebih baiknya moderator itu memberikan kesempatan juga kepada kelompok ketika ada tanya jawab, memberikan kesempatan juga kepada kelompok lain untuk mendiskusikan atau mencari juga jawaban. Jadi tidak hanya tugas yang presentasi saja, tetapi ini tugas semuanya. Ya, tetap sama-sama mencari, sehingga ketika nanti ada penjelasan dari kelompok yang presentasi itu, kita pun ada jawaban apakah sinkron atau tidak, puas atau tidak, kan itu bisa didiskusikan bersama. Itu saja masukannya. Yang jelas sudah sangat baik, sudah sangat bagus, dan saya tidak ngantuk, saya sampai tidak ngantuk. Kembangkan lagi, perbaiki lagi, karena kelompok ini kan sampai kelompok belajar ini akan terus dalam kegiatan-kegiatan
dosen dan saja kita berikan